kasih-Nya yang tiada batasnya. Hallelujah. Let's give a big hand again to God. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengurapi, memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Supaya hati kami Tuhan boleh menjadi tempat Engkau bertakhta. Supaya Engkau mengemudikan hidup kami. Supaya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan maupun kegagalan boleh disingkirkan dalam hidup kami. Supaya kasih kuasa-Mu dan kehendak-Mu yang terjadi atas kami. Memberkati umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk semua rekan-rekan kami saat ini yang mereka beribadah di seluruh dunia. Terutama di mana kami untuk menggembalakan bersama Gereja Blessing in the Spirit. Mereka Tuhan yang sudah melayani maupun mereka yang sudah kurang aktif. Tuhan memberkati mereka semua. Memberikan kekuatan, kesehatan. Bahkan semua jemaat. Hari ini kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, persoalan, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Kiranya Tuhan Engkau memberkati baik dalam keuangan, keluarga, karir, studi mereka. Kiranya Engkau memulihkan, menyegarkan, dan menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, saudara. Kita bacakan mega project karakter Kristus bersama-sama, yaitu hari Rabu. Ikutin kata-kata saya. Mega project karakter Kristus hari Rabu. Murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Silakan duduk. Terima kasih saudara. Ada banyak hal yang harus kita lihat kebangkitan Yesus ini. Yaitu pertama, kebangkitan Yesus sebenarnya adalah kebangkitan kita. Ditunjukkan, ini hal yang berbeda dengan kemarin. Ditunjukkan kalau kita hidup dan Yesus hidup di dalam hidup kita. Kita harus tunjukkan hubungan kita dengan Dia. Walaupun kita satu rumah, kita hidup, orang tua hidup. Tapi kalau tidak ada hubungan, diam sama diam, itu namanya saudara kurang hubungan. Tidak ada kehidupan dalam rumah tangga itu. Bukan besar kecilnya rumah, bukan mewahnya, bukan kekayaan atau miskinnya. Tetapi hubungan itu paling penting. Walaupun mungkin kita terpisah antara lantai 1 dan 2. Namun masih berkata, halo mam, pap, dad, how are you? Mungkin begitu kan. Shalom, kita doakan ngomong sedikit. Ada hubungan. Tetapi zaman sekarang orang hubungannya itu cuma pakai handphone saja. Kalau kita lihat di restoran, papa, mama, anak, cucu, semua menantu duduk semua. Nggak ngomong semua pada lihat handphone. Oke lah, dari satu meja, tetapi hubungannya nggak ada. Makan bersama, tapi komunikasi kurang. Tempat meja itu adalah sangat penting, adalah kita berbagi pengalaman, firman Allah, ataupun juga perbincangan. Tapi kita lupakan waktu yang lalu, di mana saya masih jadi salah satu direktur dari Full Gospel. Saya selalu melatih dari sampai akhirnya kita buka chapter banyak.
saya selalu melatih teman-teman kalau ngundang orang, jangan cuman ke gereja, tapi kita undang makan dulu. Dari meja makan itu kita bicara firman Allah. Dan jangan lupa kita yang bayar. Saudara, kalau kita ngundang orang bayar gak bagus. Waktu kita makan itu otak kanan kita jalan. Karena menikmati. Kemudian kita ngomong firman Allah, otak kanan menerimanya dengan baik. Sama seperti kalau kita membaca novel atau komik. Satu kali jalan hafal semuanya. Tapi kalau firman Tuhan 5 kali enggak hafal. Karena kita tidak menikmati itu. Karena otak kiri berpikir, oh ini, oh gitu, oh. Tapi bukan menikmati. Sehingga waktu kita makan, kita ngomong firman Allah, otak kiri berhenti, otak kanan menikmati firman Allah. Sehingga dia merekam semuanya, walaupun enggak hafal seperti kejadian. Dari situlah kita bisa membawa ribuan orang datang ke tempat, bahkan sudah melayani saat ini. Kalau tidak salah saudara, sekarang ya saya tidak bisa ngomong itu urusan kecil lah. Salah satu yang ada di NTT, itu saya melayani para pengusaha, sekarang dia punya perusahaan kakao yang paling besar. Dulu setengah mati, percaya Tuhan gak mau dilayani, gak mau. Saya dibawa di hutan, dia dulu tahun berapa saya lupa itu saudara. Mungkin tahun 2001, kakao gak laku, dia buka hutan besar sekali. Kita doakan sampai digigit nyamuk kita. Tapi sekarang harga kakao 4 kali lipat. Luar biasa. Dan dia bersaksi dan ternyata di Full Gospel dia juga salah pemimpin. Dan dia ada di NTT, kalau gak salah sudah punya chapter 30 chapter. Orang yang satu, orang bertobat, bisa punya seperti itu. Dan kemarin saya dengar dia bersaksi di gereja, bagaimana Tuhan ubah dia. Dari orang yang biasa sekarang dia melambung tinggi, tapi dia tidak pernah tinggalkan pelayanan. Bahkan dia masih ketemu saya dan banyak hal saya tidak bisa cerita pelan-pelan. Ya, saya tidak pernah cerita itu terlalu banyak lah. Ini kita bicara firman Allah saja. Nah, kita kembali kepada satu hubungan. Jadi kalau kita satu rumah, satu meja, satu gereja, hubungan itu rusak, berat juga. Nah, salah satunya saudara, suatu hari ketika saya pergi pelayanan ke NTT. Anak saya itu masih umur berapa saya lupa itu. Ya mungkin 3-4 tahun, 3 tahun lah. Saya titipkan ke mertua saya. Waktu saya berangkat, dia lihat pesawat terbang jalan dan dia dengar, dia keluar rumah. Keluar rumah dia berlari-lari kecil. Dia berkata, papa, turun. Dia bilang, Kenneth ada di sini, papa turun. Masih kecil. Saya dikasih cerita itu juga sedih saudara. Rasanya mau tinggalkan pelayanan saja. Tapi saat itu Tuhan berkata kepada saya, Frankie, apakah engkau bisa sedih dan menangis? Kalau aku tidak bicara kepada kamu, seperti engkau sedih dan menangis, kalau anak-anakmu saya bawa ke surga. Saya tidak bisa jawab. Mungkin kalau anak saya dipanggil Tuhan, 1-2 bulan, 1-3 tahun sampai lebih, kita kadang-kadang keluar air mata menangis. Tapi di gereja, kalau kita tidak dengar suara Tuhan, tidak menangis. Inilah hubungan kita dengan Tuhan sudah putus. Artinya, kalau kita hidup, Tuhan hidup, hubungan itu harus ada. Itulah sesuatu yang menggugah saya kalau setiap minggu, kalau tidak ada sesuatu rema atau Tuhan bicara, rasanya kering hati saya. Ada beberapa malam saya dikasih tahu Tuhan, tapi saya tidak boleh cerita banyak. Tentang salah 1-2 orang hamba Tuhan di bus ini, ya kita mesti berdoa juga banyak untuk dia. Ya Tuhan kasih tahu sesuatu lah. Tapi itulah satu hubungan yang baik. Jadi Tuhan itu datang kepada Abraham sebagai sahabatnya. Ketika dia mau menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Karena ada Lot di situ, yaitu keponakannya dia. Keponakan dia ini dulu bersama-sama dengan dia ke Kanaan. Setelah ke Kanaan dia tumbuh kaya. Kemudian Lot ini pekerjanya banyak, dombanya banyak, Abraham juga banyak, mereka berkelahi.
Setelah waktu mereka berkelahi, apa yang terjadi? Abraham berkata, lu pilih aja di mana kamu pilih tempatnya. Nggak ada orang seperti itu, saudara. Kita hari ini harus punya hati seperti itu. Kita boleh mengalah kehilangan sebagian, tapi kita tidak pernah kehilangan kasih Tuhan. Baik kepada kita maupun kepada orang lain. Walaupun kita mungkin kelihatannya bodoh, kok hilang Pak, kok ngalah. Sudahlah, di dunia ini semua milik Tuhan kok, saudara. Dan akhirnya Lot pindah dengan semua kekayaannya. Tapi suatu hari Tuhan datang kepada Abraham dan berkata, Abraham, sebelumnya dia berkata, apakah kita harus menyembunyikan ini kepada Abraham, sahabat kita? Akhirnya dia berkata, kita pergi ke Abraham dulu. Abraham, Sodom dan Gomora akan aku hancurkan. Abraham tidak dendam dengan Lot ditinggal itu. Bagaimana dengan Lot, bisa diselamatkan enggak? Wah, itu berulang-ulang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menceritakan apa yang akan dilakukan. Oleh sebab itu kekristenan bukan ritual, bukan agamawi, tapi satu hubungan kita dengan Tuhan. Sebab itu diajarkan kita doa Bapak kami di surga. Artinya apakah kita punya hubungan? Kita memang status kita sudah dirubah menjadi anak Allah, tapi hubungan tidak ada. Kita lihat dulu firman Tuhan, temanya kebangkitan menuju kemenangan. Kebangkitan menuju kemenangan. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di tengah ketakutan, Tuhan datang memberikan damai. Dunia sedang panik takut. Anak Tuhan pada takut semuanya. Orang datang di gereja karena ketakutan, tapi lupa datang kepada Tuhan. Jadi banyak orang ke gereja dan dia pilih-pilih gereja, pilih pembicara. Dia nggak tahu harus mencari Tuhan. Ini satu konsep, orang datang di gereja nggak cari Tuhan, cari kesenangannya dia. Sama dengan melarikan diri, pergi ke satu tempat saja, tapi tidak berjumpa dengan papanya. Saya teruskan. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Dari ketakutan ada damai, muncul sukacita. Karena apa? Karena punya hubungan dengan Tuhan. Kalau anak kecil, dia main-main. Saudara, main-main semuanya. Ketika dia main-main, selesai mainan, baru dia ingat papanya. Dia lihat papanya nggak ada. Dia nangis, papa. Kita kerap kali terlalu banyak mainan dalam hidup kita. Tapi kita tidak pernah berhenti di dalam permainan kita. Kita terus putar-putar apa yang Tuhan beri pada kita. Kita tidak mau berkata, papa cukup, aku sudah 1 minggu ini. Aku mau kembali, mau cari papaku. Gak ada. Saudara, anak kecil, dia enggak ngurus papanya. Papanya jalan, dia punya iPhone baru atau handphone baru. Nak, mau kemana? Ke sekolah, Pak. Ma, gitu, makan. Enggak jawab. Digandeng ke jalan, enggak pusing. Suatu hari handphonenya hilang. Dia dekat papanya. Pa, apa? Itu loh handphone. Sudah nanti Papa lihat TV. Gini loh Pak. Ma gitu. 2-3 hari Pa ma. Ke mall ikut, ke belanja supermarket ikut bawa tas. Pa nanti beli handphone Pa. Bawa tasnya. Asalnya gak mau. Begitu beli handphone baru. Oh handphone. Dia cium papanya. Papa mama terima kasih. Besok lupa. Cari aplikasi terus. Itulah kita Bapak Ibu. Itu fakta. Mau dilawan gak bisa. Itu kejadian di depan kita.
engkau punya sesuatu yang baru, engkau lupa sama Tuhan. Kalau engkau hilang, engkau ingat Tuhan. Itulah kejadian sukacita. Ya, terus ayatnya dulu, kita akan lihat. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sampai di sini dulu, saudara, kita lihat yang pertama, kebangkitan dan damai dan pengharapan. Ada kebangkitan, damai dan pengharapan dalam hidup kita. Jadi kita terus dekat sama Tuhan, setiap minggu harus dekat. Suatu hari anak saya sekolah, ya memang setiap hari sekolah kan. Kita nggak pernah leskan. Saya masukkan sekolah swasta di Singapura, mahal sekali. Nah, saya pikir susah lah. Kalau negeri kita mesti PR. Kalau PR anak saya nanti ikut wajib militer. Saya bilang enggak. SMA dia ditawari tolak, saudara. Universitas tawari tolak, jangan nanti kamu militer. Wah, berarti kalau sudah nolak enggak dikasih lagi, Pak. Ya sudah. Ya kamu memang bukan harus militer, mesti jadi utusan Tuhan. Akhirnya waktu dia selesai lulus, dapat juga PR. Padahal orang ngomong nggak mungkin karena aku menolak 3 kali. Itu jujur saudara, nggak masuk akal. Tetapi yang luar biasa, itu waktu pelajaran sekolah, ujian, saya bilang mesti ke gereja. Walaupun saya bukan pengkhotbah saat itu, bukan pendeta, tapi saya keliling-keliling Indonesia. Kalau di Singapura saya itu tetap ibadah, walaupun saya tidak khotbah. Saya bawa anak saya ibadah. Dan masih pulang makan-makan. Padahal besok ujian. Saya bilang tetap cari Tuhan, tetap belajar. Kamu cari Tuhan gak belajar gak bisa. Kamu belajar gak cari Tuhan gak bisa. Karena itu 2 sisi yang harus sama-sama seimbang. Tapi diutamakan hatimu kepada Tuhan. Saudara, dan memang sepanjang tahun dia lulus terus. Dan nilainya bukan nomor 1, tapi minimal 10 besar, 5 besar, 10 besar. Main sekolahnya bagus terus. Tapi padahal dia nggak belajar ngotot seperti orang lain. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Saudara membaca 10 kali. Kalau Tuhan tidak memberi ingatan, kita akan lupa. Tapi kalau Tuhan memberikan ingatan, kalau nggak baca, ya nggak ada, nggak lupa, nggak dibaca kok. Nah itulah orang-orang Kristen yang aneh hari ini. Nggak baca tapi lupa. Ya tuh, nggak baca firman Tuhan tapi lupa, itu yang luar biasa orang Kristen. Ya. Hal yang kedua kita lihat kebangkitan dan kemenangan. Kebangkitan dan kemenangan. Jadi kalau kebangkitan harus ada kemenangan. Kemenangan itu berarti melewati perjuangan, pergumulan, sesuatu yang mau diraih. Kalau saudara tidak sesuatu, gak ada punya pengharapan, pasti gak berjuang Don. Kalau punya pengharapan pasti berjuang. Monitor pasti menang. Kata-kata pasti menang. Sebab itu ke waktu kebangkitan Yesus, itu adalah hari kemenangan kita. Menang. Pergumulannya bagus. 1 Korintus 15 ayat 57. Apa kata firman Allah? Tetapi syukur kepada Allah yang telah itu berarti sudah, past tense, memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita telah diberi status pemenang. Tapi belum menang, Pak. Statusmu pemenang. Amin. Tuhan sudah memberi status pemenang. Tuhan sudah memberi status anak Allah. Tinggal kita punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan sudah memberi status pemenang. Tapi selalu gagal. Kenapa? Karena kita lupa status kita. Seakan-akan kita adalah orang yang gagal. Jadi kalau hari ini saudara gagal, saudara berjuanglah. Karena status saudara, apa? Kok diam semua? Status kita adalah pemenang. Jadi statusmu pemenang itu Tuhan sudah berikan. Luar biasa. Ada seorang polisi, saudara. Dia pakaian biasa. Dia pakai jaket, tidak ketahuan. Ketika mulai ada beberapa orang laki-laki, stop.
Mau kemana kamu? Ke sana. Mana uang? Wah, dia bawa saudara golok. Polisinya keluar dari mobil. Kenapa? Wah, mau dipukul. Ya, saya kasih uang. Dia buka. Dia pegang ambil uang. Waktu dibuka, pakaian polisi. Yang nodong ini, maaf Pak, minggir semua. Dia mengalami persoalan. Tapi ketika statusnya dia sebagai polisi, dan dia tahu statusnya walaupun powernya nggak ada pistol, musuh pun kalah. Engkau hari ini mungkin dikeroyok oleh masalah kekhawatiran begitu banyak. Mana kamu tunjukkan statusmu pemenang. Yang kamu tunjukkan adalah sakit hati, iri, takut, khawatir. Gak punya pengharapan, harus hidup hari ini. 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus, apa? Always. Selalu. Bukan kadangkala. Always. Selalu. Membawa kami di jalan. Jadi ketika kita jalan salah ini, Tuhan always selalu memindahkan kita ke jalan dia. Kita jalan lagi 3 langkah, terganggu lagi belok. Tuhan putar lagi, jalan lagi. Kita kena ini lagi, belok lagi. Betul saudara? Putar lagi, terus sampai kita mati. Tapi kalau kita nggak mau dibelokkan, ya saya tidak tahu. Jadi always, jalan kita begini dari Tuhan ke sini. Belok sedikit mungkin karena sakit hati apa, Tuhan bawa lagi. Belok lagi karena capek, karena ini, belok lagi. Dibawa lagi, luar biasa loh. Amin. Siapa Tuhan yang seperti itu kalau bukan Tuhan Yesus kita? Selalu di jalan kemenangan, terus bacanya itu. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman. Pengenalan akan Dia di mana-mana. Kemenangan, diberi jalan kemenangan, dan itulah kebenaran. Akulah jalan, lagunya. Kebenaran dan hidup. Kalau saudara tahu Dia memberi jalan, dan Dia selalu memberi jalan. Kebenaran, itu gak bisa enggak. Kebenaran. Kita bicara kebenaran, satu ayat dulu saudara, sebelum kita cerita kebenaran. Yohanes 5 ayat 4. Jadi kalau kemenangan itu ada jalan, ada kebenaran. Perhatikan ini. Sebab semua yang lahir dari Allah, semua ya, bukan pendeta tok, mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Our faith. Jadi kalau iman gugur, jangan saudara mau apa saja di gereja enggak mempan. Mau 10 pendeta doain enggak bisa. Makanya banyak orang cari pendeta, lupa membangun imannya. Di gereja orang tidak membangun iman. Saudara, cuma membangun relation sama pendeta. Dia merasa sudah aman. Pengenalan. Saudara, kalau kita selalu jalan kemenangan, itu luar biasa. Jalan kemenangan selalu, kita selalu dibawa damai sejahtera, luar biasa saudara. Tapi kebenaran. Poin kedua saya memberikan satu kesaksian sebelum kita masuk kepada kebenaran. Apa itu kebenaran? Sebelum masuk ke poin 3 tentang kebenaran, saya mau bersaksi dulu. Ya, pengenalan akan Tuhan. Itu kebenaran. Satu hari saya melihat sebuah kitab yang tergantung di langit dalam sebuah mimpi. Saya turunkan kitab itu, saya lihat, saya terkejut waktu saya buka kitab itu terbagi 4 kolom. Dan 1 kolom di atas kiri itu kosong. 1 kolom di bawah itu pasti orang yang percaya punya namanya masing-masing. Tapi ada 1 kalimat lagi di samping nama kita. Nah itu nanti kapan-kapan saya cerita. Terus ada lagi 7
7 kalimat di sini dan yang kolom terakhir 1 kalimat. Total 10 kalimat yang ada dalam kitab kehidupan selain kolom yang 01. Saya lihat begitu saudara. Ada nama saya, tiba-tiba kitab itu naik ke atas. Saya lihat di belakang tuh, waduh banyak sekali orang pada antri. Terus saya berkata kepada bapak di belakang, "Bapak mau lihat kitab?" "Iya," saya turunkan lihat kitab itu. "Oh, nama bapak siapa?" "Ini," saya buka. Waktu buka, dia tidak akan terbuka. Tertutup menjadi batu. Dan terangkat ke atas, ada suara berkata, "Tidak seorang pun bisa membuka atau melihat kitab kehidupan kalau aku tidak membukakannya." Saya terkejut. Dan itulah yang membuat saya berubah total. Saya tidak mendapatkan harta besar seperti teman-teman saya di gereja lain. Saya tidak mendapatkan gedung yang megah seperti teman-teman saya gereja yang lain. Saya tidak mendapatkan sesuatu materi yang lebih dari mereka. Tapi satu hal, saya mendapatkan sesuatu yang lebih yang mereka belum punya. Suatu hari saya berdoa supaya mereka mendapatkan apa yang saya punya. Dan saya tidak memaksa apa yang mereka punya, saya punya. Gak perlu saya paksakan. Karena intinya adalah saya punya Tuhan. Itu yang luar biasa. Tetapi ketika, ya tepuk tangan dulu untuk Tuhan saudara. Ketika kita berkata, aku punya Tuhan, persoalannya satu. Apakah kita merasa dipunyai Tuhan? Aku memiliki Tuhan, itu gak salah. Pertanyaan yang perlu direnungkan. Apakah kita merasa dimiliki Tuhan? Lain. Beda. Ternyata dari 10 kalimat selain nama kita, ada 1 kalimat. Roh. Pengenalan akan Tuhan. Itu kalau saudara bisa melihat dalam kitab Yesaya 11, tidak usah dibuka. Yaitu roh. Pengenalan hikmat, roh takut akan Tuhan, roh pengenalan akan Kristus itu ada. Jadi kalau kita tidak mengenal Kristus dengan benar, gak mungkin kita bisa takut Tuhan. Gak mungkin kita bisa takut Tuhan. Jadi ketika kita percaya Tuhan ada roh Tuhan. Tapi jangan lupa kita harus mengenal Tuhan dengan baik. Itulah kebenaran. Karena Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kita harus belajar itu. Poin yang ketiga, roh kebenaran. Suatu hari ada banyak anak-anak muda datang. Ya termasuk di kota-kota lain. Ini sering diskusi saya sama banyak anak muda. Dia berkata begini, termasuk beberapa pendeta datang saya. Itu pertanyaan yang umum. Brother, ya aku sudah melayani Tuhan loh. Sudah cinta Tuhan, sudah puasa. Tapi kok selalu ada kegagalan? Kok selalu bisa berbuat dosa? Tuhan kan punya kuasa. Harusnya dia berkata, tidak bisa berbuat dosa. Jadi aku gak bisa berbuat dosa. Tapi aku masih bisa berbuat dosa. Berat. Kan Tuhan punya kuasa. Kan dia bisa mencegah kita. Saya ngomong begini. Saudara, kebenaran itu tidak bersifat memaksa. Kebenaran itu tidak memaksa. Kebenaran itu menginsyafkan. Kebenaran itu menginsyafkan. Kebenaran itu menyadarkan. Kebenaran itu memimpin seseorang. Kebenaran itu menuntun seseorang. Kebenaran itu mengajar seseorang. Kebenaran itu menghibur seseorang. Kebenaran itu menguatkan seseorang. Saya berkata sama Pak Pendeta itu, Pak Pendeta saya juga sama dengan kamu, daging saya. Saya nggak mungkin ngomong sama kamu, kenapa aku jatuh dalam dosa. Itu pasti ada free will. Tapi saya tidak berkata umum, saya mau bicara kebenaran. Kalau kita bicara kebenaran, Allah tidak pernah memaksa kita. Setiap minggu, setiap hari kita membaca firman Allah. Supaya kita disadarkan, diinsyafkan, ditonton, dipimpin, diajar.
Makanya ke gereja bukan seminggu sekali. Bukan seminggu 7 kali. Tapi perlu kita ke gereja untuk baca firman Allah. Amin. Tepuk tangan dulu Tuhan yang luar biasa. Kita lihat 3 ayat saja untuk melihat apakah benar. Kebenaran itu membebaskan kita, betul. Jikalau kebenaran ada pada kamu, maka kebenaran akan memerdekakan, membebaskan kamu. Jika roh kebenaran itu turun, dia akan menyadarkan, menginsyafkan kamu. Firmanku adalah kebenaran. Kita lihat satu-satu dulu. Hanya 3-4 ayat saja, cuman baca. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ditontonlah kita. Terus Yohanes 16 ayat 8. Kalau ia datang, Roh Kudus, Roh kebenaran, ia akan menginsyafkan dunia. Menyadarkan, menginsyafkan. Tidak pernah memaksa. Saudara mau berbuat dosa, Tuhan cuma jangan. Saudara kalau paksa dia bilang, jangan, tidak bisa. Ingat, kita bisa berbuat dosa loh. Tapi kita selalu disadarkan. Kalau nggak sadar, susah. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Bukan separuh. Amin. Kita lihat ayat yang terakhir. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Mengingatkan, menghibur, Roh Kudus menghibur, mengajarkan, mengingatkan. Back to Jesus teaching. Saya selalu ngomong sama banyak orang. Kalau kamu ke gereja lain, jangan bawa doktrin gerejamu di sini ke gereja lain. Kalau kita dari gereja lain ke gereja best, jangan bawa doktrin dari gereja lain ke sini. Kita akan berkelahi terus. Kalau kita mau ke tempat lain atau tempat kita, kemanapun kita pergi, jangan bawa doktrin kita. Tapi bawa ajaran Yesus. Karena itu semua sama di gereja. Kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Engkau memberkati kami semua di tempat ini. Engkau menyucikan kami semuanya. Kebangkitan, damai, pengharapan. Kebangkitan Tuhan adalah juga kemenangan. Dan hari ini kami sadar ada hari kemenangan. Dan Engkau selalu always membawa kami di jalan-Mu. In your way. Bukan jalanku, tapi jalan-Mu. Tuhan, supaya kami boleh mengenal Tuhan dengan benar. Supaya kebenaran itu nyata dalam hidup kami. Memberkati kami semua di tempat ini. Supaya kebangkitan Yesus, kehidupan itu bukan satu cuman hanya datang kepada Tuhan. Tapi punya relation, punya hubungan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hati. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan selalu menyertai kami semuanya. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu.
Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Tapi kerap kali kita lupa untuk menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.